atas uh, upayanya untuk menyiapkan segala sesuatu sehingga pertemuan Zoom pada siang ini kita dapat laksanakan insya Allah. Baik, mungkin sebelum saya coba share screen terkait instrumen penilaian yang akan kita bahas, yang akan saya sampaikan nanti. Saya ingin menyampaikan dulu kenapa fasilitator untuk PPK Ormawa ini dibentuk, tujuannya untuk apa, kemudian kenapa pilihannya jatuh pada Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, pasti ini pada bingung ya, ataupun mungkin ada yang bertanya apa bedanya dengan reviewer ya, karena kita juga punya reviewer internal untuk PPK Ormawa. Nah, sekarang muncul adanya fasilitator PPK Ormawa. Oke, baik. Eh, Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa di Universitas Teguh Umar kita punya 9 kelompok atau 9 tim PPK Ormawa yang sudah melaksanakan kegiatannya di desa kurang lebih 1 bulan ya. Sejak Juli kita sudah mulai mengantar mereka ke desa dan sekarang adalah Agustus. Artinya 1 bulan mereka sudah melaksanakan kegiatan PPK Ormawa di desa ataupun di lapangan. Nah, eh, dari sana setelah kita punya 9 tim ataupun 9 desa sasaran yang akan menjadi desa untuk Ormawa melaksanakan kegiatan, tentu kita perlu untuk terus kawal, untuk perlu kita terus melakukan apa namanya pendampingan. Nah, dalam hal ini tentu yang diwadahi oleh UTU sebagai perguruan tinggi pelaksana untuk program PPK Ormawa 2023. Kebetulan masih dipercaya kepada kita, yaitu tim PKM, yang di dalamnya juga ada beberapa pengelola yang terlibat. Nah, berangkat dari sana, ternyata setelah kita melihat kebutuhan daripada tim pelaksana yang di lapangan dan juga mungkin kebutuhan untuk bisa menjadi salah satu nilai plus ataupun nilai lebih untuk perguruan tinggi pelaksana dalam hal ini adalah UTU dalam memfasilitasi dalam mendukung kegiatan ini, maka kita menganggap sangat dibutuhkan adanya fasilitator. Di samping memang sudah ada pembimbing ya, pembimbing yang dimulai dari penyusunan proposal sampai dengan akhirnya mereka didanai. Nah, ternyata tidak sampai di situ saja, perguruan tinggi dalam hal ini UTU siap terus memfasilitasi, mensupport daripada tim pelaksana, yaitu dalam hal ini adalah Ormawa, untuk bisa terus diawasi, terus dikawal melalui siapa? Tentu tidak cukup dengan peran pembimbing. Maka dari itu kita perlu adanya fasilitator yang di sini adalah prinsipnya lebih independen daripada si pembimbing untuk menilai pelaksanaan program PPK Ormawa di lapangan. Nah, jadi poinnya ada di fasilitator ini sebagai orang yang dianggap bisa lebih penilaiannya bisa lebih objektif, independen, sehingga benar-benar ingin mencapai sebuah target yang real, gitu ya, real, kualitasnya yang bagus, tentu tetap harus menjalin koordinasi bersama perguruan tinggi dan juga tidak terlupakan di sana ada dosen pembimbing. Nah, eh, itu mungkin gambaran awal kenapa kita membentuk tim fasilitator, ya. Intinya adalah untuk menjadikan eh, pelaksanaan PPK Ormawa ini lebih objektif, kemudian lebih independen, dan lebih bisa dinilai secara real langsung oleh orang yang memang tidak terlibat dalam penyusunan proposal, bahkan mungkin tidak terlibat dalam apa namanya proses sampai dengan adik-adik ini selesai 4 sampai dengan 5 bulan. Tapi Bapak Ibu sekalian terlibat adalah sebagai pengawal, ya, pengawal, kemudian sebagai pemberi masukan, kemudian sebagai penilai. Bisa kita bilang ini hampir sama dengan tim pemonef. Tapi tim pemonef rutinitasnya adalah bulanan, bukan pemonef setelah akhir kegiatan selesai.
Itu mungkin bedanya ya. Apa dong bedanya Bu Yermaliza dengan tim Pemonef yang nanti juga akan kita kita bentuk gitu ya. Kalau Pemonef dari UTU kita jadwalkan mereka turun itu biasanya di pertengahan kegiatan atau di akhir kegiatan. Nah, itu merupakan tim Pemonef yang itu jadwalnya sudah kita rencanakan. Kalau yang fasilitator kita jadwalkan untuk turun ke lapangan itu setiap bulannya. Ya, apa yang akan dinilai nanti kita akan diskusikan ada beberapa poin. Izin saya share screen. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah bisa Sudah, dilihat, Bapak Ibu? sudah, Bu. Oke, Sudah. baik. Ini instrumen penilaian sebagai fasilitator pelaksanaan PPK Ormawa Universitas Teguh Umar, yaitu tahun 2023. Tahun lalu kita nggak pakai tim fasilitator. Nah, ternyata setelah kita belajar, kita mencoba melihat pengalaman-pengalaman dari perguruan tinggi tetangga ya, yang memang mereka sangat bagus dalam kontrol PT-nya, dan ini merupakan salah satu poin penting untuk menjadi salah satu support system dalam mengawal proses PPK Ormawa di lapangan, sehingga kita coba mengimplementasikannya di perguruan tinggi kita. Semoga insya Allah dengan adanya ini semakin em, memberikan kontribusi besar, terutama PT dalam hal ini untuk mengawal PPK Ormawa, yang insya Allah targetnya adalah kita mendapat penghargaan eh, dalam program Abdi Daya 2023. Dan insya Allah akan dilaksanakan di bulan November. Oke, baik. Nah, apa yang harus Bapak Ibu isi? Ini merupakan gambaran instrumennya yang sudah tim persiapkan, ya. Eh, ada di sana diminta nama fasilitator, ya, kemudian judul, kemudian nama ormawa. Kalau tanggal pasti ya, tanggal yang akan kita laksanakan itu besok. Nah, untuk judul wajib diisi, ya. Ormawa wajib diisi, fasilitator tentu harus diisi juga, ya. Nah, untuk poin A, dengan kita tentunya punya instruksi ataupun petunjuk dalam mengisi instrumen ini, yaitu dengan memilih jawaban, yaitu dengan mencentang pada kolom yang tersedia. Kemudian penilaian nanti akan dilakukan berdasarkan nilai akumulasi dari kelompok. Jadi Bapak Ibu setelah mengisi ini, itu langsung muncul nilainya, yang nanti nilai ini akan kita eh, umumkan di saat mahasiswa ataupun ormawa ataupun tim pelaksana setelah mereka selesai memaparkan hasil ataupun PPT yang sudah mereka buat. Jadi ada 9 kelompok, 9 kelompok nanti selesai presentasi katakanlah besok pukul 12 selesai, langsung kita umumkan siapakah yang berhak diberikan penghargaan ataupun terbaik satu, 2, dan 3. Tentunya dengan akumulasi nilai yang tertinggi. Satu, 2, dan 3. Dari mana nilainya? Tentu dari nilai rata-rata yang diperoleh untuk setiap tim pelaksana melalui penilaian-penilaian yang ada tertera dan tercantum di instrumen penilaian. Ya, untuk poin A ada identitas di sana, nama desa kegiatan, nama kecil ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau memang mungkin si fasilitator nggak tahu nama kecilnya siapa, boleh dikosongkan saja. Ya, karena mungkin harus buka proposal lagi kan. Kita nggak kirimkan proposal ini ke Bapak Ibu sekalian. Kita hanya Bapak Ibu nilai nanti berdasarkan adik-adik paparkan melalui progres kegiatan mereka di pertemuan besok ya. Nama kecamatan, kabupaten, ketua kelompok, jumlah anggota boleh diisi, boleh tidak. Tapi yang wajib adalah nama desa kegiatan, kemudian nama dosen pembimbing. Oke, kita lanjut ke poin B. Untuk poin B, ini merupakan gambaran program kerja PPK Ormawa 2023. Ini yang mungkin menentukan adik-adik mahasiswa nanti bisa kita berikan penghargaan terbaik satu, dua, atau tiga. Kenapa? Karena di sini ada nilai.
Ya, satu, pengisian laporan kegiatan rutin ataupun pengisian logbook. Nah, mereka itu punya kewajiban setiap harinya itu harus mengisi logbook. Nah, jika pilihan Bapak Ibu sekalian menilai bahwa si tim pelaksana ada melakukan pengisian logbook, maka silakan berikan nilai berapa. Kalau disertai dengan bukti, maka nilainya maksimal, yaitu 100. Jadi range nilainya itu 10 sampai dengan 100. Kalau dia ada mengisi logbook, tapi tanpa ada bukti pendukung, ini silahkan Bapak Ibu mengisi nilai, yang penting range-nya itu 10 sampai dengan 100. Kalau dia ada bukti satu saja minimal, maka dia berhak memperoleh nilai 100. Kenapa, Bu? Kalau misalnya ada tim pelaksana, dia menjelaskan secara gamblang bahwa dia ada mengisi logbook bla 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 bla, tapi tidak dapat menunjukkan bukti mungkin karena lupa masukkan dalam PPT atau mungkin tidak sempat atau apa ya. Nah, tapi si tim pelaksana bisa menjawab dengan detail sehingga buat si fasilitator yakin bahwa dia benar ada isi logbook. Silakan Bapak Ibu isi menurut keyakinan Bapak Ibu nilai yang diberikan berapa yang layak untuk tim pelaksana tersebut. Nah, catatannya apa yang penting? Satu saja bukti yang dapat ditunjukkan itu mahasiswa berhak mendapat nilai 100 untuk tim pelaksana. Nah, kemudian poin 2. Tim pelaksana mempersiapkan bahan atau modul pelatihan atau kit sebagai penunjang pelaksanaan program. Ini sama, prinsipnya sama. Kalau ada, kalau tidak jelas ya. Kalau tidak ada, langsung tidak ada nilai berarti gitu ya. Kalau ada, tinggal pilihannya dia ada bukti apa tidak. Kalau dia ada bukti, berarti nilainya full 100. Kalau dia tidak ada, berarti kan sudah tentu nilainya 0. Tapi dia ada, buktinya nggak dapat ditunjukkan. Nah, nilai ini sepenuhnya kita berikan kepada si fasilitator untuk bisa menilai berdasarkan hasil diskusi bersama si tim pelaksana saat pertemuan besok, berapakah nilai yang patut diberi? Apakah 80? Apakah 70? Karena memang buktinya nggak ada. Apakah mungkin 60? Itu terserah si fasilitator. Yang penting penilaiannya di sini bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian poin ketiga, prinsipnya sama, apakah tim pelaksana memiliki timeline kegiatan? Nah, ini lagi-lagi si fasilitator melihat saat mereka presentasi, apakah mereka memaparkan timeline mereka atau menjelaskan timeline mereka, sehingga si fasilitator eh, bisa memberikan nilai terbaik untuk tim pelaksana ini. Kalau dia dapat menunjukkan buktinya, berarti nilainya full 100. Jika tidak ada bukti, hanya penjelasan saja, ini dikembalikan lagi-lagi kepada fasilitator dalam memberikan nilai. Range nilainya adalah 10 sampai dengan 100. Poin 4. Sejauh mana progres kegiatan yang sesuai dengan timeline? Nah, ini mungkin yang harus Bapak Ibu sekalian pahami. Kalau progres kegiatan tentu kita nggak bisa menuntut banyak ya. Kenapa? Karena baru pelaksanaannya sebulan di desa. Mungkin ada yang ada programnya 4 misalnya. PPK Ormawa punya program 4 untuk katakanlah BEM FP misalnya. Ada 4 program, baru terlaksana satu. Ya itulah berarti progres kegiatannya. Karena memang pelaksanaan di lapangan baru 1 bulan. Nah, apa buktinya yang bisa dijadikan sebagai bukti pendukung untuk tim pelaksana sehingga Bapak Ibu bisa memberikan nilai 100, ya? Nanti bisa dibuktikan dengan timeline kegiatan mereka atau mungkin ada nanti menunjukkan jadwal kegiatan mereka atau mereka menjelaskan bahwa kami baru selesai melaksanakan program A, B, itu sudah menunjukkan bahwa mereka eh, bisa menunjukkan progres kegiatan yang telah mereka lakukan. Nah, lagi-lagi ini nilai sepenuhnya kita percayakan pada fasilitator, tentu penilaian yang diberikan dapat diukur. Kemudian nomor 5, metode pelaksanaan bimbingan oleh dosen pembimbing, baik secara luring maupun daring. Nah, ini juga eh, dalam proses diskusi saya yakin ini bisa tergali, ya. Si fasilitator berhak bertanya bagaimana proses bimbingan selama ini oleh dosen kepada tim pelaksana, apalagi ada yang
mungkin jaraknya jauh gitu ya. Kami ada luring, Pak, ada daring, Pak, misalnya. Buktinya mana? Misalnya, Bapak Ibu boleh minta nih, boleh boleh minta bukti dari si tim pelaksana. Kalau tim pelaksana dapat menunjukkan, maka nilainya full 100. Namun jika tidak ada bukti tapi hanya gambaran saja, silakan Bapak Ibu bermain nilai di sana. Berapakah patut diberikan kepada tim pelaksana tersebut? Oke. Kemudian poin 6, keaktifan dan partisipasi. Nah, ini masing-masing item sudah kita berikan nilai, yaitu tim pelaksana, ada dosen pembimbing, ormawa, dan perguruan tinggi. Nah, dari 4 item ini, kalau eh, ada tim pelaksananya aktif, partisipasinya ada, buktinya juga bisa ditunjukkan, maka full nilainya 25. Tapi ketika buktinya tidak ada, silakan Bapak Ibu bermain di sana. Apakah 20, apakah 15, ya? Lagi-lagi di bukti. Kalau buktinya ada walaupun hanya satu bukti saja, maka nilainya penuh. Ya, dosen pembimbing juga demikian. Oh, ada Bu, kami secara daring atau by online misalkan dengan eh, Zoom atau melalui WA group. Ada buktinya bisa mereka tunjukkan, maka nilainya full 25. Tapi tidak ada bukti misalnya hanya menjelaskan saja. Nah, itu terserah Bapak Ibu yakinnya memberi nilai berapa. Oke ya. Lanjut ke poin C. Keterlibatan mitra dan lintas sektor. Pada prinsipnya sama ya. Tim pelaksana dapat berkomunikasi dengan baik pada kelompok sasaran atau masyarakat mitra jika memang ada dan dibuktikan dengan pendukung, maka nilainya 100. Sama prinsip penilaiannya ya. Poin 2 juga demikian, tim pelaksana mampu bekerja sama dengan kelompok sasaran ataupun masyarakat dan mitra. Kemudian tim pelaksana mendapatkan rekomendasi perbaikan dari kelompok sasaran. Sama ya prinsip penilaiannya. Kalau ada bukti satu aja, maka nilainya boleh 100. Oke, poin D. Kendala dan solusi kegiatan. Tim pelaksana membuat daftar identifikasi terhadap masalah atau kendala di lapangan. Misalnya, apakah hasil FGD, musyawarah, atau diskusi dengan mitra dan lintas sektor. Jika jawabannya ada dan disertai dengan bukti minimal satu saja, maka nilainya 100. Ya, jika ada, tapi buktinya nggak bisa ditunjukkan, tapi penjelasannya cukup meyakinkan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu memberikan nilai yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dengar dari penjelasan tim pelaksana. Kemudian, apakah tim pelaksana memiliki sarana grup WA atau FGD dan lain-lain untuk melakukan komunikasi dalam pemecahan masalah? Sama, lagi-lagi prinsipnya kalau ada bukti 100, kalau nggak ada bukti ya silahkan Bapak Ibu berikan nilai sepatutnya. Lanjut poin 3, tim pelaksana melaksanakan rapat evaluasi terhadap program kerja dengan kelompok sasaran. Ada nggak dilakukan evaluasi setiap kegiatan yang sudah mereka lakukan? Ada. Buktinya apa? Lagi-lagi bukti ya, kalau mau nilai maksimal. Poin E, rencana kegiatan berikutnya. Tim pelaksana memiliki program kegiatan berikutnya. Ada. Apa? Dibuktikan dengan apa? Apakah tercantum dalam time schedule mereka atau dalam rencana kegiatan mereka atau mereka bisa menjelaskan dengan gamblang? Nah, ini bermain lagi-lagi di fasilitator berhak menilai sesuai dengan apa yang didengar, yang diyakini. Terakhir, tim pelaksana bersama dengan masyarakat, mitra, ataupun lintas sektor bermusyawarah dalam rencana kegiatan berikutnya. Ini maksudnya adalah ketika selesai kegiatan satu, mau lanjut ke kegiatan berikutnya, tim pelaksana ada ngajak nggak masyarakatnya dalam berdiskusi untuk sama-sama memberikan masukan, ide terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pelaksana berikutnya. Itu yang diharapkan oleh pusat bahwa program ini tidak serta-merta hanya berasal dari tim pelaksana ataupun ormawa saja, tapi keterlibatan masyarakat ataupun mitra dalam memberikan masukan, dalam berkontribusi terhadap kegiatan yang
akan dilaksanakan itu sangat diperlukan. Maka dalam kategori Abdi Daya 2023 nanti yang diperebutkan itu ada 5 kategori. Kategori pertama adalah Ormawa. Kategori kedua adalah dosen pembimbing. Kategori ketiga adalah perguruan tinggi. Kategori keempat adalah tim pelaksana. Kategori kelima adalah mitra. Maka kalau si tim pelaksana bisa dengan baik bermusyawarah, bekerja sama dengan si mitra dalam hal ini adalah mungkin masyarakat atau pelintas sektor, maka ini dapat kita menjadikan satu harapan bahwa si mitra bisa masuk dalam kategori Abdi Daya 2023. Demikian juga yang lainnya, pembimbing, ormawa, PT, tim pelaksana, ya, dan lain-lain itu kalau bisa meyakinkan reviewer pusat ataupun pusat dalam nanti MONEF dalam visitasi, maka insya Allah kita bisa menjadi nominator dalam Abdi Daya ataupun masuk dalam nominasi Abdi Daya 2023. Kembali saya ingatkan, tahun lalu kita ada 3 tim yang masuk dalam Abdi Daya, 3 tim pelaksana, dan 1 dosen pembimbing. Semoga tahun ini dengan adanya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, sebagai tim fasilitator bisa membantu utuh dalam meningkatkan bahkan meraih prestasi di tingkat Abdi Daya 2023. Kalau dulu ya masuk hanya 3 tim, tahun ini kita doakan 9-nya harus masuk dalam nominasi Abdi Daya 2023. Tentu butuh kolaborasi antara Bapak Ibu, perguruan tinggi, tim pelaksana, ormawa, mitra dalam hal ini adalah desa sasaran, dan juga dosen pembimbing. Jadi, sama-sama kita bisa menyukseskan ini, kita kawal bersama-sama sehingga apa yang kita mimpikan bisa terwujud. Insya Allah kita bisa membawa eh, piala ya, ataupun bisa kita katakan sertifikat-sertifikat penghargaan juara-juara terbaik yang akan kita peroleh. Baik, demikian mungkin penjelasan singkat terkait penilaian yang akan Bapak Ibu lakukan pada pertemuan besok. Selanjutnya mungkin akan berkembang dalam diskusi ya. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Baik, mungkin saya coba, Bu. Ya, silakan Pak Eh, Mutar. jadi kan ini berarti satu tim itu satu fasilitator gitu, Bu, ya? Untuk besok, Pak. Iya, untuk besok. Oke, baik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, lupa tadi saya sampaikan ya. Besok mekanismenya adalah eh, kita akan random, si tim pelaksana akan memaparkan PPT-nya ya, atau memaparkan program kerjanya, atau melaporkan siapa tuh? Mutar, suaranya bisa di ini ya. Oke, baik. Eh, akan kita random, tim pelaksana memaparkan program kerja dan progres kegiatannya di desa, ya. Setelah satu tim pelaksana memaparkan progresnya, kita persilahkan untuk 9 fasilitator memberikan komentarnya. Sembilannya itu punya peluang yang sama. Siapa aja boleh. Silahkan diberikan apa komentarnya. Nggak mesti katakanlah eh, mungkin Pak Muhtar kena nanti fasilitator di desa Purwodadi misalnya. Jadi Pak Muhtar fokusnya ke desa Purwodadi aja. Enggak. Jadi besok 9 fasilitator punya kesempatan dan peluang yang sama dalam mengomentari setiap tim pelaksana yang akan memaparkan eh, progres kegiatannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita pengelola sudah punya nih, sudah punya nama-nama desa
yang mana Bapak Ibu akan pegang, yang mana Bapak Ibu akan kawal, desa mana yang Bapak Ibu akan pantau untuk pelaksanaan di lapangan. Ada 9 kita, berarti masing-masing satu desa. Katakanlah Pak Mukhtar kena di desa Purwodadi misalnya. Maka Pak Mukhtar itu akan terus eh, apa ya intens ya memantau tim pelaksana nanti apakah dibuat grup sendiri, tim fasilitator bersama tim pelaksana atau bagaimana terserah ya teknisnya ya sama tim fasilitator. Yang pasti fasilitator ini kita jadwalkan 1 bulan sekali wajib mengunjungi ke desa untuk membuktikan dan apa namanya memastikan apakah tim pelaksana ini benar-benar menjalankan program ataupun tidak gitu. Nah, kapan Bu setiap bulannya untuk bisa tim fasilitator ini melakukan kunjungan lapangan? Kita jadwalkan itu setiap bulannya di awal bulan ya. Harusnya bulan 8 ini kan sudah tanggal 2 ya. Nah, Bapak Ibu mau ajukan di minggu depan, silakan. Ini kita sudah presentasi nanti ya. Mau ajukan mulai minggu depan, silakan. Atau mulai minggu depannya lagi, terserah, silakan. Yang pasti nanti untuk pengajuan telah AST-nya itu bisa melalui kita di Korpus PKM. Silakan jumpai Pak Muzawir, nanti selaku staf saya. Jadi jadwal kunjungannya itu dilakukan setiap awal bulan. Kenapa? Presentasi kita lakukan biasa kita ambil memang disengaja di awal bulan sehingga setelah presentasi Bapak Ibu langsung survei cross check ke lapangan benar tidak apa yang dipaparkan oleh mahasiswa begitu ya berarti ada kunjungan bulan 8 kunjungan bulan 9 kunjungan bulan 10 kalau dibutuhkan bulan 11 kita akan coba kunjungi lagi. Kalau tidak ada perubahan jadwal untuk abdi daya. Setahu saya tahun lalu kalau nggak ada perubahan jadwal, bulan 11 itu udah masuk dalam persiapan abdi daya. Jadi kita ambil sekarang batas kunjungan itu sampai bulan Oktober aja. Nah, Bapak Ibu tidak turun sendiri, kita ada usulkan pendamping ya, 1 fasilitator, 1 pendamping. Jadi 2 surat tugas yang akan kita keluarkan dengan 2 nama. Gitu ya, Pak Mutar. Baik, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Ada lagi kira-kira? Hmm. Ini Bu izin merangkum Bu ya. Silakan Putra. Baik, Bu. Berarti untuk kegiatan besok itu teknisnya itu yang pertama tim pelaksana itu presentasi ya Bu. Nah presentasinya ada waktu nggak Bu? Mereka Ya, presentasi 10 menit satu kelompok. 10 menit satu kelompok ya Bu. Berarti selanjutnya presentasi dari masing-masing kelompok 10 menit. Setelah itu diskusi tanda jawab berapa menit Bu? Totalnya kalau kita kadang kan ada tim pelaksana presentasinya nggak sampai 10 menit ya. Yang pasti Hmm. presentasi tim pelaksana plus diskusi bersama fasilitator itu habis waktu untuk satu kelompok sekitar 20 menit. 20 menit. Mm-mm. Baik, Bu. Mungkin usul sedikit, Bu. Karena kan seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa setiap fasilitator itu kan bertanya kepada eh, tim pelaksana gitu yang mempresentasikan. Nah, mungkin usul bisa setiap kelompok yang tampil itu satu satu ketua penguji kayak ketua penguji Bu yang mengarahkan nanti misal apakah ada pertanyaan lagi dari fasilitator atau apa yang mewakili fasilitator gitu Bu. Jadi nggak bisa siapa lagi fasilitator yang mau ngomong, siapa lagi fasilitator ngomong. Jadi nggak ada jeda waktu gitu Bu. Ada yang satu orang yang mengambil alih di fasilitator gitu Bu. Oke. Nah, misal kayak Pak Pak Muhtarida, Pak Muhtarida dapat di daerahnya, misal PJ itu Purwodadi. Maka ketika Desa Purwodadi itu presentasi, nanti yang memimpin jalannya diskusi itu Pak Muhtarida gitu. Iya, betul. Nah, Betul. Betul, sepakat. Boleh itu ya, sih. siap. Nanti kita coba
Buat ya, Pak Putra. Baik, terima kasih. Eh 9 fasilitator ini sebenarnya tidak tidak diwajibkan mesti ada komentar ya. Setiap Iya, untuk setiap tim pelaksana. Kalau ada, silakan. Kalau nggak ada ya ya kita bisa lanjut gitu kan. Artinya tidak dibebankan wajib fasilitator memberikan komentar untuk satu tim pelaksana. Tetap dia melihat bagaimana proses diskusi sehingga dia bisa memberikan nilai terhadap tim pelaksana tanpa harus mungkin diskusi ataupun bertanya karena bagi si fasilitator A atau Putra misalnya udah cukup lah dengan pertanyaan dari si fasilitator yang lain itu udah cukup jelas sehingga Putra bisa berani memberikan nilai gitu ya. Tapi tadi setuju dengan Putra sarankan PJ setiap tim pelaksana tuh harus ada sehingga dia yang akan memandu nanti jalannya diskusi. Mantap, siap Putra. Thanks. ya sama-sama Bu. Ya, oke, lanjut. Kalau ada lagi silakan. Ada lagi dari Pak Afrizal Henry, Bu Farah, Bu Lili. Izin Bu, ingin bertanya, mungkin singkat saja. Kan kita ada indikator penilaian ya Bu. Indikator Ya, penilaian ini apakah sifatnya terbuka atau tidak? Mungkin nanti bisa jadi ada tim atau pendamping yang menanyakan sistem penilaiannya seperti apa. Apakah kami fasilitator boleh memperlihatkan atau tidak poin-poin yang akan dinilai? Terima kasih. tidak boleh lah Bu Lili. Instrumen penilaian ini cukup dipegang oleh si fasilitator, meskipun gambaran umum sudah kita berikan kepada setiap tim pelaksana dan dosen pendamping. Halo, Bu Lili bisa dengar? Bisa Bu, baik, cukup jelas. Terima kasih Bu. Oke, baik. Ada lagi kira-kira? Ibu Farah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau saya udah jelas semua. Baik, Alhamdulillah. Mardi, mana apa kabar? Insya Allah. Ntar senyum-senyum aja. Safrida, aman? Aman Bu. Aman. Aman, Alhamdulillah. Putra aman ya? Ya, aman Bu. Oh ya, izin bertanya lagi Bu. Berarti Boleh. nanti Belum aman. untuk fasilitator ini dalam pengisian ini kan nanti Zoom ya Bu ya. Nah, nanti berarti otomatis yang fasilitator ini menilai dalam bentuk apa nanti Bu? Apakah filenya dikirim atau bagaimana? Google Form, nanti kita akan siapkan Google Form untuk diisi langsung oleh si fasilitator. Bu, apa Bu? Tadi udah tersampaikan atau belum ya Bu? Putra bisa dengar? Oh, iya Bu, tadi udah tersampaikan atau belum ya Bu? Atau gara-gara sinyal kali ya? Bapak Ibu lain bisa tangkap nggak yang tadi saya jawab? Enggak Bu. Kayak Google Form Bu ya? Bisa tadi Google Form. Enggak kok. Oh ya, nanti sinyal Nanti saya jelek. Google Form. Ya. Putra baru Kirim pindah ke grup rumah, kan Bu ya? jadi sinyalnya belum bersahabat ya.
Ya, Bu. Oh, Iya. Jadi nanti akan kita kirimkan link untuk Bapak Ibu fasilitator untuk dapat di-share di grup ya. Kita share di grup nanti untuk kemudian akan Bapak Ibu isi setiap tim pelaksana sudah melaksanakan presentasinya. Sehingga langsung dinilai dan langsung saat itu keluar nilainya, langsung nanti tim akan merekap. Di akhir pertemuan besok kita akan langsung umumkan siapa terbaik 1, 2, dan 3. siap. Mungkin Bu, sedikit Bu, Banyak pun boleh Pak Mutar. Lanjut. terkait karena kan ini terkait dengan fasilitator yang bertugas di masing-masing desa Bu ya, kan menjadi istilahnya ketua penguji lah kalau dalam sidang. Jadi apa boleh di-share hari ini Bu, biar kita tahu kan saya dapat desa apa begitu, Pak Kuda dapat desa apa begitu. Oke, baik, siap. Ya, itu memang sudah kita rencanakan akan kita share Pak. Tapi saya ingin memastikan apakah nanti masih ada perubahan atau tidak, karena kita masih menunggu Kabiro KPK ya. Dalam hal ini Bapak Rinaldi, apakah beliau terkonfirmasi bersedia atau tidak itu belum, maka kita nggak share dulu. Tapi nama-nama Bapak Ibu sudah saya bagi dalam 9 desa itu tentu dengan pendampingnya. Silahkan dijadwalkan segera kapan akan turun ke desa. Mulai bulan ini kita jadwalkan itu adalah eh, minggu pertama setiap bulannya, tepatnya setelah adik-adik presentasi. Jadi cross check-nya itu adalah ketika Bapak Ibu ke lapangan. Sama bulan depan juga gitu. Kita akan buat dulu pendampingan dan pembinaan kedua. Setelah itu Bapak Ibu silahkan turun lagi ke lapangan untuk cross check apakah benar apa yang disampaikan oleh adik-adik dalam presentasi pada pendampingan dan pembinaan tahap 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 kali ST, atau ada 3 kali kunjungan yang sudah kita schedulekan di minggu pertama atau paling telat minggu kedua untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan share ya di grup fasilitator. Baik, Ini sedikit lagi Bu, mungkin sedikit kasuistis lah istilahnya. ngeri kali Jadi Pak Mutar enggak bahasanya. maksudnya gini. Jadi Ngeri khusus saya saja mungkin dengar. mungkin kondisi saya aja mungkin ya. Jadi besok kan mulai jam 8 Bu. Ya insya Allah di surat jam 8. Itu berarti kalau hitungan 9 kelompok, 9 kali 2, 18 berarti 3 jam lah. Oke, itu apa mungkin misalnya eh, kita minta izin sebentar. Karena gini, kalau ada rapat lain gitu. Mungkin gitu. Ya sulit ya Bu. Udah Karena dijawab sama Pak Mutar ya. Nggak perlu saya jawab lagi berarti. iya juga ya. Oke lah, nanti saya komunikasi ke sana lagi Bu. Nah, atau misalnya nih Pak Mutar emang sibuk nih. Bu, saya kayak nggak bisa jadi fasilitator, Bu. Saya mundur. Katakan dari sekarang ya Pak ya. Oh begitu ya. Ya, kalau emang Bapak sibuk atau Bapak mungkin nggak bersedia jadi fasilitator dengan Hmm. alasan-alasan bla 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 bla, sampaikan. Memang Ini lain kebetulan memang ini agak sibuk kebetulan ya. kebetulan besok saja Bu. Karena Gimana? rapat di Prodi S2, rapat Mm. bagian itu. Jadi Oke gimana lah tuh nanti besok? nanti saya komunikasi sana lagi Bu. Kalau besok nggak ada, berarti Pak Mutar nggak jadi fasilitator Ya, nih. nanti saya komunikasi kalau emang nggak bisa itu berarti saya kabari lagi nih Bu. Berarti ada rencana kemungkinan mundur nih ya. Saya coba komunikasi sana dulu Bu. Bisa nggak Ya, di ini ya? harapannya nggak mundur sih ya, karena kan Iya, Pak Mutar juga bagian orang yang memang iya. sudah paham sedikit tidak tentang PPK Ormawa gitu ya. Jadi coba dikondisikan lah, sana dapet, di sini juga dapet gitu ya. Boleh, boleh. Ya, makasih Bu. Baik, atau besok kita dahulukan dulu, oh nggak Kelompok bisa yang saya juga, nggak nggak bisa bisa ya. juga, karena Nggak kan bisa. kita ada nilai Karena ya. semua Kita semua nilai menilai. ya, betul, betul, betul. Kan nanti Tadi nilai-nilai dari 9 fasilitator akan hmm, kita bagi gitu kan. itulah tadi Nanti, saya mikir satu orang ternyata satu kelompok begitu. Makanya tadi hmm, mikirnya bisa kita siasati ya. Cuma kalau semua dinilai berarti kan butuh waktu sampai 3 jam itu berarti. jam Oke, Bu, berapa nanti Pak Mutar kegiatan di sana jam berapa? ini setengah 10 Bu.
Setengah 10, Ya, oke. 10. Kalau setengah 10 baru mulai itu ya. Seharusnya ya. Gitu. Karena kalau jam 8 tuh itu kan kita masih registrasi, tunggu Ah, itulah. mahasiswa Ya, masuk, oke. tunggu undangan masuk semua dulu. Ya, Nanti kan ya. efektifnya paling pasti molor gitu kan dari jam Ya, 8 gitu. Jadi dikondisikan aja lah ya Pak Mutar ya. boleh. Harapannya Boleh. tetap bisa sama-sama kita mendengar dan menjalankan tugas kita sebagai fasilitator. Baik, baik. Baik, Pak Afrizal Henry sudah raise hand. Silakan Pak Afrizal, atau tertekan atau gimana tuh? Halo, Ya, halo, lanjut Pak Doto. bisa dengar Bu Yarmal? Halo, bisa dengar suara saya, Bu Yarmal? Jelas, jelas, jelas Pak, silakan. Oke, terima kasih. Baik, Pak Bu Yarmaliza, ini menyambut pertanyaan dari Mukhtar tadi ya, nyambung nih. Jadi sepertinya kalau memang dibolehkan opsi mundurkan diri, saya pinginlah katanya mundur aja sebagai fasilitator gitu. Boleh ya? Mulai hari Alasannya ini gitu. kenapa Pak? Oke, pertama sebenarnya ingin sih berkontribusi ya. Cuma takut nanti performa saya tidak maksimal selama 3 bulan ke depan ini. Nah, alasan nyatanya adalah ke DRK, Bu, saya Sesingkil. Ke DRK Sesingkil itu kan saya juga ketuanya. Artinya sebagai leadernya ada tanggung jawab yang cukup berat yang harus saya kerjakan juga, baik di program, anggaran maupun laporan kan. Nah, jadi kita khawatir nanti ini terbengkalai. Nah, mending daripada saya merusak sistem PPK Ormawa, mending saya general manager gitu ya. Mundur sebagai fasilitator gitu. Itu sih Bu alasan utamanya gitu. Oke, baik Pak Afrizal Henry. Jujur saya sedih nih dengar Pak Afrizal Henry mundur ya. Padahal Pak Henry ini adalah salah satu jagoan kita untuk program eh, PPK Ormawa ya. Kenapa? Karena beliau udah berpengalaman dalam memenangkan beberapa pendanaan pusat ya untuk mahasiswa termasuk PPK Ormawa, PHP 2D. Maka itulah dasar pertimbangan kita kenapa menunjuk Bapak sebagai tim fasilitator gitu ya. Namun karena memang tadi berbagai pertimbangan diantaranya adalah kedereka yang juga saya sangat paham sekali bagaimana sistem kedereka ya Pak Henry ya, yang memang benar-benar di 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 press lah ya untuk kegiatannya itu bisa maksimal dalam waktu yang dekat sehingga dikhawatirkan mungkin nggak maksimal dalam eh, fasilitator untuk PPK Ormawa. Saya tanya sekali lagi Pak, mungkin masih bisa dipertimbangkan. Saya berharap sih masih bisa Pak, karena kan juga kunjungan lapangan kita kan 1 bulan sekali. Saya sebenarnya ingin berkontribusi. Ya, ya udah ambil aja. Kan nggak setiap hari harus kunjungan ke lapangan. Kalau proses diskusi bisa by WA Pak, bisa by Zoom dengan Ya, mahasiswa. gara-gara saya nanti belum melaporkan, belum memberikan monet dan seterusnya gitu. Nah, daripada saya hanya sibuk mencari alasan ya. Nah, mending dari sekarang saya sampaikan terus. Nah, lebih baik saya mundur gitu. Nah, alasan saya sampaikan bahwa aktivitas PDRK juga menuntut performa saya yang cukup tinggi gitu di situ gitu. Nah, dan situ juga ada mahasiswa kan, mahasiswa magang juga harus saya kontrol, saya bina dan seterusnya gitu. Oke, Itu baik. biar Berarti udah final Pak ya, nggak bisa diajak iya kompromi sepertinya nih Bismillah, waktunya ya. Bismillah saja. Oke, oke, baik Pak, baik. Nggak apa-apa Pak Henry, nanti kita coba kontribusi berikutnya lagi. Iya betul. Kalau misalnya saya tempatkan Bapak ke Dereka di mana Pak? Maaf, Makanya dia singkir. Cisingkil. Yes. Kita tempatkan Bapak untuk PPK Ormawa ini di Kabupaten Aceh Barat aja bagaimana? Sebenarnya kan yang tempat kemarin kan yang sudah saya pergi pertama kali ya di teknik sipil itu ya. Enggak, nah makanya itu Bapak cepat kali bilang ini. Kan belum saya share Pak lokasinya di mana. Ya, oke ya. Saya harap Bapak nggak mundur nih. Banyak alasan Pak Henry ini. Itulah Bu Farah.
Kita apain Pak Saya Indri? Enggak, kasih alasan bukti. Alah, Kita alasan angkat, saya kita cuma satu lempar ke tadi, Pak. sumur boleh? Biar mandi baru fresh lagi beliau. Ya, Pak Indri ya. Kalau alasan Oke, oke. jauh atau apa, Kalau kita kalau kita seandainya taruh Bapak di tempat ada yang yang paling dekat. dekat-dekat kampus, ada nggak yang dekat kampus? Kalau ada dekat kampus boleh sih. Tetangga dengan Ah, itu gitu. oke. Baik, siap, siap, aman. Baik, aman. Kita atur paling dekat kampus ya, Pak ya. Atau apa ya? Kalau Pokoknya sebelah, yang di sebelahnya itu deh gitu. belakang rumah. ya, paling nggak di Aceh Barat lah, Pak ya. Oke, Pak ya. Oke, sip, sip. Oke, Itu sip, aja. aman. Baik, baik, baik. Pokoknya teknisnya tuh saya pulangkan ke fasilitator, bagaimana prosesnya, gimana nyamannya fasilitator, sehingga kita di pengelola ataupun sebagai apa namanya penanggung jawab untuk PPK Ormawa tidak mengintervensi harus begini Pak, harus begitu Pak, enggak. Semua diserahkan pada tim fasilitator dalam menentukan bagaimana teknis proses bimbingannya, proses pemantauannya, apakah BWA, apakah by Zoom, terserah. Yang pasti kunjungannya 1 bulan sekali. Jadwalnya sudah saya sampaikan, paling cepat awal minggu pertama atau paling telat pertemuan kunjungannya tuh di minggu kedua setiap bulannya. Oke ya, Pak Afrizal ya, berarti deal ya, tidak jadi mundur ya. Ya, halo Pak Henry. Ya, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu Ketua. Amin, Masya Allah. Semoga Pak Indri sehat-sehat terus. Amin ya. Terima kasih. Oke. Pak Mutar, ada lagi? Putra, Mardi, Bu Lili, Bu Farah, Safrida, adakah lagi yang mau ditanyakan? Sejauh ini insya Allah paham. Paham, amin. Alhamdulillah. Baik, kita ketemu besok ya. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup sampai di sini. Insya Allah besok pagi kita akan share link untuk pengisian penilaian tim pelaksana melalui Google Form yang sudah tim siapkan. Selamat menilai secara objektif dan tentunya dengan prinsip jujur dan adil gitu ya, kayak di pemilu ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butuh dokumentasi atau gimana, Bu? Apa tuh? Apa butuh dokumentasi? Oh iya, boleh dong. Lupa. Pak Muzamir masih di situ nih. Ibu masih Bu, masih. Oh, masih. Mana? Yuk, ambil dokumentasinya Pak Muzamir. Atau Putra boleh ambil. Siapa aja boleh. Masing-masing mau ambil boleh, terserah. Pak Indri, open dong. Admin. Dihitung ya, biar diberi senyum-senyum terbaik. Oke. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik, thank you ya semua. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.